Oke kawan-kawan, balik lagi bersama kita YouTuber Angka ya di channel Hafiz di konten ngaca ngelakar cana. Oke, saya di sini bersama teman saya yang punya Emperor Fish 88, namanya Bro Ahmad Priyadi. Gimana, Bang Ahmad? Sehat, alhamdulillah. Bang Ahmad, ya kita udah di markas Emperor ya, basecampnya nih. Mau review nanya-nanya dikit nih, Boleh, Bang Ahmad, Mas. tentang koleksinya Bang Ahmad nih. Ada apa aja nih cananya nih? Untuk cana di Emperor Fish 88 itu ada Auranti, cana Maru, lokality Belitung pastinya. Terus ada Blue Pulcra, lalu ada Riau tapi masih di progress. Terus ada yang ini juga masih jumbo tapi masih tahap rekondisi. Terus ada itu yang masih di progress, ada Semerantau, ada Yellow Sentarum 2 ekor, terus sisanya itu Maru Belitung. Oh, masih banyak ya. Jadi kebanyakan di sini tadi lihat banyak Maru Belitung ya, Bang ya? Iya. Bang Ahmad. Oke. Nah, jadi Bang, kemarin kan di konten sebelumnya kita kan sama Bro Denny kemarin ya. Nah, itu janji mau ngebahas Ampong lebih dalam di episode kali ini lah. Nah, jadi Wah, dalam. mungkin kita mulai bahas di sini lah ya, biar mumpung ada Bang Ahmad juga yang nemenin, karena Bang Ahmad ini terkenal teman-teman sebagai Bapak Ampong di Belitung. Oh iya kah? Iya, teman-teman. Siapa yang julukin? Banyak itu anak-anak, Pak. Ya, karena gila koleksinya. Cancan, bedeleo, jack, masih banyak nih. Ada satu yang gede, di dalam juga masih ada. Progresan banyak. Nah, jadi mungkin kita bahas lah di sini ya. Oke. Jadi Bang Ahmad, menurut Bang Ahmad ini Ampong kita ini gimana? Maksudnya kenapa sih Ampong ini baru booming lah sekarang? Baru booming Booming di kalangan masyarakat Belitung. Kan dulunya kan ikan kita ini kan terkenal sebagai ikan konsumsi lah, ikan potong. Kenapa nih bisa baru booming sekarang? Baru sampai sempat dengar kemarin harganya kan per kilo itu 1 juta apa segala macam. Nah, itu gimana tuh menurut Bang Ahmad? Jadi kalau saya lihat ya, saya cermati dari komunitas di ikan cana di Belitung itu BSE. Ya. Saya di situ dapat cerita kalau ikan ampong atau cana marble itu naik karena pertamanya itu dari orang-orang luar. Contoh orang di Pulau Jawa tuh ada suhu besar di sana kan. Iya. Mereka menaikkan nama cana gitu sehingga cana itu berharga sekarang. Betul. Gitu. Nah, kemungkinan dari situ. Dan kita baru tahu bahwa ternyata di Belitung itu ada maru. Gitu. Cana maru yang disebut ampong itu tadi oleh masyarakat Belitung. Nah, cana maru ini marble itu dulu sempat ada yang ngeklaim ya, yang ngeklaim bahwa marble itu orang-orang Belitung atau keepers Belitung itu kalau nggak salah ya, kalau seandainya salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Itu tuh ikan Riau tapi di label oleh keepers Belitung. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ya mohon kalau seandainya ada yang nonton yang tahu itu boleh dikoreksi. Nah, dari situ kita memang melejitkan nama Ampong itu, terutama anak-anak BSE. Saya salut banget sama admin dan Perenggu ya nama. Itu di topimu tuh. Ya, ini dia. Nah, gitu. Dan ibaratnya saking banyaknya yang mau dan nelayannya itu tidak aktif, itulah yang membuat harga melejit. Ya, kalau di Kalimantan itu kan untuk nyari Yellow Sentarum, terbilang Barito, mudah lah ya. Itu terbilang mudah. Pertama di sana untuk ikannya banyak. Gitu. Kondisi ikannya banyak, nelayannya itu pasti. Pasti itu bisa diartikan pasti jalan. Ibaratnya seperti itu. Mereka setiap hari mencari. Gitu. Bahkan dari seller pun yang ada di sana itu ikutan mencari gitu. Kalau seandainya permintaan banyak. Nah, sedangkan di Belitung ini nelayannya itu kurang. Gitu. Jadi nelayan yang di sini itu nelayan yang ibaratnya ketika mereka mau gitu, mereka mau mencari, dapat baru dijual. Iya, gitu. Untuk informasi teman-teman ya, nah, di Belitung ini
sungai yang ada, maksudnya asal ikan maru ini, ampong ini, cuman ada di daerah Belitung Timur. Betul. Nah, itu namanya ada satu geosite lah ya. Betul. Ya Bang ya. Iya, termasuk geosite itu. Sungai itu udah diakuin sih katanya di dunia ya Bang ya. Betul. Diakuin sebagai sungai purba. Sungai purba. Nah, jadi asal maru Belitung ini cuman ada di daerah situ semua. Nah, untuk di daerah kita ini di Belitung Pusat ini di Tanjung Pandan itu nggak ada sungai-sungainya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma ada di daerah sana doang. Nah, terbilang masih sulit lah Bang ya. Untuk mendapatkan ya bisa sulit. dibilang rare lah ya. Masih rare lah. Jadi, nah ini seandainya udah rare seperti ini dan mungkin teman-teman juga perlu tahu kondisi alam di Belitung itu cukup mengkhawatirkan. Gitu, cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Mau tahu kan? Ya. Di Kalimantan ada batu bara, Benar. banyak pertambangan di sana, tapi alamnya luas. Belitung itu mungkin teman-teman kalau belum tahu ya, itu bisa lihat di Google. Segede mana Pulau Belitung? Kecil, Itu kecil banget. Nah kecil, sedangkan timahnya banyak, gitu. Dan di daerah Belitung Timur itu penambangan timah itu memang Sangat pesat, iya sangat pesat. Nah itulah yang untuk saya pribadi itu punya cita-cita membuka tambak, tambak ampong, tambak marble itu pengennya tuh ada budidaya di situ. Selain saya nge-keep, saya memelihara, saya menikmati, itu saya kepengennya tuh ampong itu akan selalu ada, tetap lestari lah Bang. Betul, tetap lestari. Soalnya kalau kita lihat kondisi alam memang kita nggak berani janji 10 tahun kemudian masih ada ampong. Benar. Entah 20 tahun atau 30 tahun kemudian masih ada ampong, kita nggak tahu dengan kondisi alam yang seperti ini. Gitu. Alam Belitung indah loh. Alam Belitung indah, cuman memang kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa di sini karena masyarakat Belitung juga sebagian besar selain nelayan itu adalah bertambang. Bertambang ya. Betul. Sebagai ini tambang nyari timah lah. Nah, jadi ya Belitung kecil dan sungainya yang ada amarunya ini cuman bisa dibilang untuk satu daerah aja lah, satu sungai aja. Nah, nanti kalau kebanyakan semakin banyaknya peminat channel ya Bang ya, nggak memungkinkan ini nanti Maru Belitung ini dieksploitasi besar-besaran. Takutnya ya barang ini udah susah teman-teman di Belitung. Tambah dieksploitasi makin susah. Betul. Nggak akan ini bisa habis lah teman-teman, takut punah lah. Jadi bagus lah kita Bang Ahmad tadi ya bisa bikin tambak ya Bang ya. Insyaallah. Tambak. Mohon doanya semoga ada cuan. Siap. Subscribe dulu. Oke, kembali lagi ke topik Bang. Oke, pembahasan apa ini? Ampong ini. Nah, di Belitung ini untuk informasi teman-teman ya, banyak jenis cana yang ada di Belitung nih teman-teman. Enggak hanya untuk maru ini ya Bang. Maru aja ya. Nah, banyak nih teman-teman. Contohnya ini maru ya, pertama maru liodes. Yang kedua ada nih marulius, cana marulius ya Bang ya. Yang namanya ampong bruki. Ampong ya. bruki. Nah, tapi sampai sekarang kita belum ada ada sampelnya lah ya. ya. Nah, kita belum bisa menunjukkan sampelnya. Cuman masyarakat itu pernah mendapatkan ikan itu. Gitu loh. Yang kata orang-orang sana daerahnya Tebat Rasau ya teman-teman ya. Yang tadi. Nah, kata orang-orang Tebat Rasau itu tadi pernah mendapatkan cana marulius itu yang ampong bruki itu sampai gedenya itu segalon Bang. Kepalanya. Badannya. Oh, badannya. Badannya sampai segalon. Nah, itu teman-teman bisa bayangin lah segede apa ya. Nah, kalau untuk kita mikir logika, cana maruliodes itu nggak bisa sebesar itu Bang ya. Iya. Nah, untuk yang lebih besar itu ya cana marulius tadi. Marulius. Nah, tapi kita ini sebagai anak-anak BSE dan teman-teman kippers lainnya itu belum punya sampel lah. Sampel ya. Sampai sekarang ya. Sekarang yang belum terlihat lah Bang ya. Kalaupun ada sampel, itu pasti ada di sini. Pasti di Basecamp Emperor. Oke, nah tadi ada cana maruliodes, cana marulius, terus ada juga yang hits cana bankanesis ya Bang ya. Betul. Nah, cana bankanesis itu ya nggak hanya ada di Pulau Bangka, di Belitung juga ada. Betul. Nah, selain itu penyebarannya kalau nggak salah ada di Malaysia sama Kalimantan. Iya, benar. Nah, di Sumatera cuman juga memang ada ciri khas berbeda sih. Ada, benar. Semuanya ada ciri khas berbeda. Kita tidak bisa menjelekkan sebuah ikan, seekor ikan itu karena kita nggak boleh itu ya. Nah, cuman ada ciri khas yang berbeda gitu. Dari yang Kalimantan, Bangka, Belitung, termasuk mungkin Malaysia itu ada berbeda gitu. Tuh, cana bankanesis tadi. Ya, terus ada cana lucius ya, teman-teman. Cana lucius sih sebagian besar daerah ada. Sebagian besar daerah juga ada.
Kalau bahasa Belitungnya itu tupok. Tupok. Nah, kalau Bang Kanis tadi apa? Mengar ya? Mengar ya. Itu mengar. Itu bahasa Belitungnya mengar. Nah, banyak terus ya striata lah ya, semua juga ada ya. Striata semua ada. Limbata. Limbata kita ada. punya limbata. Limbata ada kita. Dan di setiap sungai itu saya sama anak-anak pernah cari sampel. Itu setiap sungai itu kayak berbeda gitu loh. Benar Bang. Jadi ya. Dirimu pernah cari juga kan? Pernah. Nah, jadi di situ kan pernah perasaan kayaknya Bro Nandus pernah dapat yang yellow lips. Ya benar. Nah, iya kan? Jadi saya pernah mancing sama teman-teman BSE di satu daerah lah ya, yang nggak usah disebutin. Nah, itu tiap daerah itu punya ciri khas masing-masing, punya maksudnya perbedaannya itu ya mungkin di warna, di finnya itu ya teman-teman. Ada ya satu daerah saya dapat di sini itu finnya itu listnya warna kuning, dan satu yang di sini itu warna merah, mungkin ke oren-orenan. Ciri tersendiri lah Bang. Iya. Ciri setiap sungai sih. Iya benar. Sorry saya potong ya. Ya. Bro Nandus kasihan nggak ada minum. Oke, back to topic. Tadi udah berapa jenis Bang? 5 jenis ya Bang ya? Nah, 6 jenis. Tambah striata sama limbata. Nah, ada satu lagi teman-teman yang masih dibilang rare juga, Channa melasoma Bang. Wah, itu juga saya belum ada sampel. Belum ada ya. Nah, saya dulu pernah ada sampel itu size 20 sentian. Nah, nama Channa melasoma ini Belitung ini namanya pedaka. Oh, pedaka. Pedaka. Iya, saya sempat dengar sih masyarakat bilang pedaka. Nah, oh itu melasoma. Melasoma Bang. Jadi di Belitung ini masih dibilang langka juga ya teman-teman. Jadi ya namanya orang kampung kan belum bisa bedain tuh namanya gabus-gabusan kan. Nah, jadi melasoma ini kan kebetulan rada-rada mirip sama Channa striata ya Bang ya. Nah, dari bentuk fisik sekilas lah. Sekilas. Jadi orang masyarakat Belitung itu nggak tahu, mungkin itu dipikir mereka sama aja lah namanya gabus kan. Jadi ya itu mungkin gabus intinya dimakan gitu ya. Gabus intinya dimakan. Itu Channa limbata segala macem mereka itu dibuang-buangin. Pernah dapat katanya satu karung itu dibuang-buangin sama mereka karena mereka nggak tahu nilai jual lah. Jadi bersyukur juga lah kita sekarang ya teman-teman. Di Belitung ini udah perkembangan Channa udah pesat. Nah, bisa membantu ekonomi masyarakat juga lah para nelayan yang mungkin dengan secara tidak langsung lah teman-teman, yang ada nilai jualnya lah Bang ya. Betul. Nah, dari harga ikan maru Belitung ini, ampong ini yang harganya per kilo dulu 50.000 Bang. Bisa sekarang per ekor. Sekarang per ekor teman-teman. Per ekor. Dan itu kecil. Untuk 50.000 itu kecil. Kecil banget. Gitu. Kecil banget. Nah, itulah ada keuntungan dan kerugian lah. Mana kalau Channa ini merambat ke Belitung ini. Nah, terus maru Belitung. Kita back to topic maru Belitung ya. Tadi teman-teman udah tahu kan jenis-jenisnya. Udah ada 7 lah ya yang bisa saya sebutkan. Nah, kita bahas lagi nih maru Belitung. Dari ciri fisik, mungkin dari kepala atau ekor atau fin atau bar. Itu gimana Bang menurut Abang? Tiap lokaliti kan berbeda-beda nih Bang. Iya. Nah, apa yang membedakan maru Belitung ini dengan maru-maru dari Kalimantan ataupun dari Sumatera nih Bang? Jadi gini, kalau untuk saya pribadi itu saya belum sangat bisa membedakan yang lebih signifikan. Saya cuma bisa membedakan itu di bar, gitu. Sama contoh pertumbuhan bunga, gitu. Untuk di alamnya sendiri, saya punya nih sampel di dalam tapi ya. Itu gedenya luar biasa, tapi untuk bunganya itu pelit. Minim lah Bang ya. Minim, gitu. Tapi itu tidak berarti maru Belitung kualitasnya jelek. Benar. Karena apa? Contoh ini bahan progresan. Bunganya toh banyak. Bisa sampai bar depan ya. Iya, sampai bar depan, bahkan cabungnya masih di atas. Gitu. Untuk di alamnya sendiri saya juga nggak tahu kondisi alamnya seperti apa. Untuk di dalam sungainya seperti apa, karena memang kita nggak berani yang sampai ibaratnya explore sampai ke dasar-dasarnya, karena memang berbahaya teman-teman. Karena ada buaya, gitu. Buaya. Pak Aya juga ada ya Bang ya? Iya, Pak Aya ada. Pak Aya, Bu Aya, Dek Aya, Kak Aya, semua ada. Nah, gitu. Itu jadi teman-teman. Jadi untuk maru Belitung ini yang sudah saya teliti lah Bang ya, kita belajar, kita pelajari lah. Nah, untuk masalah dari bar ini, maru Belitung ini ciri fisiknya bisa dibilang mirip-mirip 11-12 sama Jambi ataupun Riau teman-teman. Iya, betul. Nah,
untuk dari barnya lah ya, barnya, dan juga batik yang kata orang-orang itu batik yang ada di fin atasnya, dorsalnya. Itu ada dia. Nah ini ada nih. Nah ini ada seperti Riau lah teman-teman. Nah untuk barnya ini bisa dibilang unik. Barnya Betul. ini ada sebenarnya sekarang kan lagi boomingnya simetris ya bang ya. Nah kalau dibilang bisa dibilang Maru Belitung ini dia ini acak, ya? Acak. Ada yang Maru Belitung yang tipenya panah nih, seperti ini nih. Nah ini panah nih. Nah ini panah seperti bedelew ya bang ya. Iya bedelew panah. Nah di temen satu keepers temen juga itu barnya 9 teman-teman, bener-bener 9. Oh ada si Bang Dika itu bang. Oh iya bener-bener. Banyak itu saya nyangka ada namanya keepers kita dan salah satu kru BSE juga, dan ibaratnya sering ngopi di base camp Emperor. Itu namanya Dika, atau yang Facebooknya itu Van der Dek. Ya kalau nggak salah Van der Decken. Ya. Nah dia itu punya Maru Belitung yang persis sama YS. Benar. Itu saya juga aneh. Tapi itu ampong, itu marble, itu benar-benar marble, bukan YS. Benar. Gitu. Makanya saya sampai aneh. Dan saya punya ini Bro Nandus, bedelew, itu barnya sama kayak sampit, panah. Benar-benar panah ya bang. Panah. Tapi cuman 2 dari depan nih ya. Kalau dari depan, nomor 1 itu ciri khas Maru Belitung sama Riau. Untuk yang kedua dan sampai belakang itu panah. Panah ini ya, contoh nih. Aduh nggak mau lagi noleh dia. Nah itu tuh. Ya, bisa dilihat ya. Sudah teman-teman. Nanti ya kita bisa coba di zoom ya kalau memang bisa di zoom nih. Tuh. Nah kita shoot nanti. Barnya panah. Panah. Gitu berbentuk panah. Jadi bisa dibilang acak lah bang. Acak iya. Dia nggak nentu, dan ada juga punya saya 1 ekor itu teman-teman, barnya itu mirip benar-benar sama Jambi. Dia lebih ke kotak trapesium gitu bang. Nah itu begitu. Nah itu barnya ya bisa dibilang acak lah teman-teman. Jadi ada yang panah, ada yang kotak, model-model kotak tapak kuda lah kata teman-teman di keepers di luar lah ya. Dan juga ada yang 99 mirip sama YS. Nah dan untuk bunganya tadi ya, benar yang kata Bang Ahmad tadi, untuk masalah bunga di marble ini memang minim. Tapi tidak berarti marble ini tidak ada yang bunganya sampai full ke atas. Ada juga. Kalau mau contoh di saya ada, dan ada salah satu keepers itu namanya teman dekat saya juga dan termasuk tetangga. Dia namanya Om Firman. Nah, Firman Yusuf ya. Firman bin Yusuf. Facebooknya Firman bin Yusuf, itu bisa dicek aja. Nanti kita tampilin lah bang ya. Nah nanti boleh ditampilin deh. Tapi izin dulu sama beliau. Nanti kita izin. Jadi ada nanti ditampilin itu warnanya orange pekat. Lalu bunganya sampai depan. Barnya memang nggak simetris, tapi dia ada ciri khas tersendiri. Bahkan saya juga mau ikan itu kalau memang mau dilepas ke sini. Langsung nego aja. Om Firman, lihat. Gedor pintu belakang. Lihat ya. Iya. Oke, nah untuk masalah warna emang kita bahas masalah warna ya. Boleh. Nah untuk masalah warna ini kemarin sempat debat tuh bang ya. Kita debat tuh sama teman juga lah. Sebenarnya bukan debat gimana sih. Kita cuma mau mencari kebenaran sih, lah. Jadi untuk Maru Belitung ini itu ada dua varian, bisa bilang 2 varian, enggak juga ya bang ya. Enggak juga. Jadi Maru Belitung ini teman-teman, dia ini warnanya dominan yellow ya. Ini yellow kuning. Yellow. Nah, tapi kalau untuk warna dia itu ada bisa dibilang ke orange-orange teman-teman. Nah, jadi untuk yellow yang pernah saya dengar ya, Bang ya, dari teman-teman keepers di luar, warna tertinggi dari yellow-nya Maru itu orange. Jadi kalau udah dari yellow kuning ke orange itu berarti udah maksimal bang katanya. Itu warna tertinggi lah dari bisa dibilang iya sih. Karena contoh Auranti aja ada yang dia kan gold ya, golden, kuning, benar. Gitu kuning golden gitu kan. Benar. Tapi pernah lihat di Keepers Jogja kalau nggak salah, dia itu warnanya ketika dia udah gede itu maksimalnya kayak orange gitu loh. Benar. Iya kan. Orange. Nah mungkin itu bisa kita simpulkan sebagai yang terjadi di marble gitu, terjadi di Maru khususnya ya. Gitu. Warna tertinggi lah bang ya, ibaratnya warna, maksudnya ikan yang udah, maksudnya umurnya udah tua nih dan warnanya udah bener-bener kebentuk tuh teman-teman. Nah itu
Dan itu pernah didebatin ya Bang ya, sama teman bukan debat ya, masalahnya pernah jadi perbincangan lah. Ya. Nah, kalau jadi debat terlalu gimana ya? Warna marble itu ada 2 varian katanya. Dari satu red, satu yellow. Nah, jadi teman-teman yang kita mau bahas sekarang ini, mungkin untuk masalah marble ini untuk warnanya ya teman-teman. Warnanya itu sebenarnya yellow. Dia cuma ada yellow. Nah, yang bikin orange itu mungkin karena ikan baru ditangkap dari alam nih Bang. Nah, warnanya kan masih mengikuti pH-nya nih. Betul. pH sungai itu kan mempengaruhi tuh sama bentuk warna, pertumbuhan bunga dan lain-lain. Nah, ditangkap sama nelayan, saya pernah ada satu, nanti kita kasih lihat gambarnya ya. Satu marble itu ditangkap sama nelayan warna oranye Bang. Yang oranye kemerah-merahan. Ya. Iya, saya juga dapat tuh dari nelayan tuh. Jadi pas di foto itu dapat dari alam itu memang benar-benar warnanya agak orange kemerah-merahan. Setelah naik ke tank, ke akuarium, mungkin karena perubahan pH, perubahan suhu air dan segala macam lah. Nah, itu warnanya ngedown teman-teman. Jadi dia bisa dibilang turun lah dari yang warna awalnya yang orange kemerah-merahan pekat tadi menjadi kuning seperti ini. Nah, tapi tidak gimana ya? Bisa lah, maksudnya si marble ini bisalah naiknya, warnanya naik lagi teman-teman, seperti warna asalnya. Mungkin dari faktor usia itu bisa lagi lah dia kembali ke warna asalnya. Nah, oh iya, saya punya tuh. Ada satu Bang yang orange kemerah-merahan. Nah, nanti kita nanti di shoot ya. Nanti dikasih shoot. Nih, soalnya ada di box ini. Nah, itu. Jadi untuk orange marble ini, teman-teman, kita itu masyarakat kampung lah ya. Saya bilang masyarakat kampung ya, namanya masyarakat kampung. Nah, masyarakat desa itu ya mereka masih awam tuh untuk masalah ya. Bapak saya sendiri Pak dikasih lihat warna biru itu dibilang hijau sama dia. Oh iya. Iya. Padahal dia nggak buta warna, tapi ya namanya kita orang desa lah ya. Nah, orang desa juga orang kampung lah ya. Nah, mereka itu ya jadi melihat ampong itu, jadi pas ditangkap nih ada 2 ekor. Satunya warna yellow dan satunya warna oranye kemerah-merahan. Itulah mengapa dikasih nama ampong pelawan Bang. Jadi warna orange kemerah-merahan itu dikasih mirip nama mirip kayu pelawan yang ada. Iya, kayu pelawan. Kalau mau tahu kayu pelawan nanti kita lihat nih. Atau di sini. Nah, nih di tengah ini nanti editor tolong ya ditunjukkan kayu pelawan warnanya seperti apa. Nanti ada contoh kayu pelawan di sini, oke? Mungkin itu. Nah, jadi pas ditangkap tuh memang warnanya seperti itu teman-teman. Tapi pas tadi kata yang saya bilang tadi, pas naik ke tank ke akuarium warnanya ngedown. Nah, untuk marble ini yang warnanya bisa dibilang pekat orange sepertinya punyanya Om Firman nanti ya, yang kita bilang tadi, warnanya itu kita minta pendapat nih Bang sama teman-teman di luar, kippers luar yang terkenal udah sebagai juri lah ya. Jadi kita tanya nih Bang, minta pendapat Om. Nah, kalau ini varian Maru Belitung nih Om. Nah, ini masuk varian warna apa ya Om? Oh, yang orange itu yang orange tadi kan. Kita katanya? Mau memastikan lah Bang. Apa katanya? Katanya itu tetap masuk ke varian yellow Bang. Oh ya, berarti benar. Berarti dia tuh pencapaian tertinggi dari sebuah Maru Yellow itu adalah orange. Nah, jadi nanti teman-teman kita bisa kasih lihat perbedaan warna red yang katanya ada red ampong dan yellow ampong. Yellow ampong dan red luar Bang. Red luar seperti Kalimantan. Perbedaannya Sampit, itu jauh lah. Jadi ya masih perbedaan antara marble dan sama Maru sampit, red sampit atau sama red barito itu jauh. Jadi kalau ibaratnya menurut saya kalau yang red itu ya itu dua jenis itu gitu. Oke teman-teman. Jadi cukup sampai di sini ya konten kita kali ini, ngaca ngelakar cana. Nah, sekarang nih Bang Ahmad, gimana nih pesan dan harapan Bang Ahmad lah ke depannya sebagai kippers cana di Belitung, harapannya harapan untuk Emperor Fish maupun untuk kippers cana yang lainnya di Belitung ini, harapannya gimana? Oke, kalau untuk saya pribadi harapan untuk kippers Belitung yang pasti tetap solid, itu tetap bersahaja untuk pendatang baru atau pendatang lama, karena kita nggak ada sensei, nggak ada suhu, kita semuanya sama, kita semua punya teknik progres tersendiri. Kalau untuk maru ataupun ikan lainnya pokoknya tetap solid aja untuk kippers yang ada di Belitung. Lalu kalau Emperor Fish harapannya ke depan
semakin banyak teman-teman yang datang ke Basecamp, karena tempat ini bukan tempat untuk hanya jualan, bukan tempat hanya untuk mengadu ikan, maksudnya mengadu dalam arti kita pamer, adu gengsi lah ya. Nah, adu gengsi itu kita enggak, bukan seperti itu konsepnya. Jadi kita lebih ke silaturahmi yang kita jaga gitu. Dan untuk Emperor Fish juga di YouTube itu kita nanti akan tampilkan segala macam jenis perawatan ataupun jenis-jenis sana yang ibaratnya baru, mungkin nanti kita akan bahas bersama-sama dengan kru-kru BSE. Dan ya mungkin hanya itu aja sih. Iya. Oh ya, dan harapan saya untuk ampong atau marble ini diperuntukkan untuk keepers itu khususnya di Belitung. Kalau bisa kita membudidayakan ikan ini, kita jaga kelestariannya, karena ibaratnya yang saya bicarakan di awal video itu ada alam yang nggak kondusif di sini. Jadi kalau bisa teman-teman meluangkan sedikit rezekinya, itu tabunglah, kita buat cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi untuk Ampong ke depannya dengan melestarikan, membudidayakan dan menjaga habitatnya. Ya, untuk teman-teman ya, jangan lupa juga follow Emperor Fish, IG-nya nanti kita cantumin di bawah, dan juga subscribe juga YouTube-nya Bang Ahmad ini. Wajib. Ya, namanya apa? Emperor Fish 88 channel. Ya, itu ya namanya. Oke. Ada di link, nanti tolong sampaikan di Ya, nanti kita cantumin linknya ya, teman-teman. Oke. Jadi sekian dulu konten kita kali ini. Sampai ketemu di konten ngaca selanjutnya, dan juga nanti di channel Hafiz ini kita akan upload lagi konten-konten seperti mancing, adventure ya, yang pokoknya yang seru-seru lah. Oke. Tetap bersama kami, YouTuber Ngangkai yang nggak senang kami bantai.